INDS ini adalah salah satu saham yang dari requestan di kolom komentar. Akan saya bahas di video kali ini, di mana labanya ternyata naik 70-an persen. Dan beberapa hari yang lalu itu mereka habis melakukan public expose, dan setelah saya sedikit membaca di sana ternyata mereka habis melakukan akuisisi. Nah, apakah itu yang mempengaruhi labanya bisa naik 70-an persen? Nah, simak video ini sampai selesai, tapi jangan lupa buat subscribe dulu. Oke, check this out. Nah, ini dalam public expose-nya ternyata mereka habis Juni lah ya, Juni mereka melakukan public expose. Dan ini beberapa, ini public expose-nya sangatlah sederhana ya, sangatlah sederhana, hanya PDF aja. Biasanya kan beberapa ada yang PPT. Nah, ini ada PDF, di mana INDS atau PT Indospring didirikan 5 Mei 1978, memulai produksi, operasi dan pemasaran pegas daun pada Januari 1979 dan pegas spiral pada Oktober 1988. Nah, ini produk dari Indospring, berkaitan dengan ya per, dan rata-rata ini di produk-produk bermotor ya, entah itu motor atau mobil ya. Ini ya fungsinya mereka memang fokusnya ke per ya, per spring lah ya. Oke, kita baca lagi ya di sini. Oke, pemasaran pegas ya, gas. Terus pada tahun 1990 mereka listing ya, terus mereka telah melakukan penawaran umum terbatas, nih kayaknya reg issue maksudnya ya. Terus pada saat ini memiliki 4 pabrik spring, kapasitas per tahun masing-masing 135.000 ton pegas daun, 6.600 ton pegas keong panas, dan 4.200 pegas keong dingin, yang terdiri dari valve spring, wearing, pegas dingin lainnya, 5.500 ton stabilizer bar, dan 6.600.000 set komponen rem kendaraan bermotor. Nah, ini menunjukkan bahwa memang lebih ke spare part otomotif ya. Dengan kapasitas produksi yang ada, perseroan telah menguasai mayoritas pasar domestik baik OEM maupun AM, pasar lokal, serta menjadi salah satu eksportir lift spring terbesar di dunia, mengirimkan produk-produk berbagai negara diantaranya Jepang, Korsel, India, Thailand, Malaysia, Amerika, Australia, serta negara Timur Tengah dan Amerika Selatan. Dari statement ini menunjukkan bahwa harusnya INDS ini mayoritas ekspornya termasuk kencang lah, termasuk tinggi ya. Nanti porsinya berapa kita lihat di laporan keuangan kuartal 1 di 2023. Oke. Juni 2022, nah ini. Perseroan telah melakukan akuisisi PT MK Prima Indonesia dari Indo Prima Gemilang sebagai induk perseroan. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian cek di profil perusahaan, ini pengendalinya itu Indospring Gemilang gitu. Nah, jadi Indospring Gemilang punya anak yaitu PT MK Prima Indonesia. Terus diakuisisi sama si Indospring ini sendiri. Nah, pertanyaannya adalah ngapain mengakuisisi perusahaan terafiliasi sendiri ya? Beratnya kan masuk kantong kanan, keluar kantong kiri doang gitu, kayak gitulah. Dengan tujuan terciptanya sinergi dalam penguasaan pasar otomotif dan peningkatan penjualan gitu. Daripada akuisisi, kalau menurut saya lebih baik kan di merger aja ya, untuk menciptakan sinergi ini bla bla bla. Itu aja sih. Di dalam itu yang membuat saya tanda tanya lah. Di dalam negeri, perusahaan telah memimpin pasar dari kategori produk yang dijual serta pemasok produsen pabrikan otomotif besar seperti Mitsubishi, Hino, Daihatsu, Toyota, Honda, Suzuki, dan Hyundai. Bagus sih ini. Ini kinerja mereka. Nanti kinerjanya kita lihat di laporan keuangan lagi. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Ada satu, di tahun 2023 apakah ada, ini public expose-nya ya, pasar baru yang dijajaki, lalu forecast penjualan. Terus penjualan di 2022 sebesar 3,6 T dan 2023 sebesar 4,1 T, memberikan dampak pertumbuhan yang positif. Apakah nanti selain fokus menggarap pasar ekspor di Australia dan domestik berjalan seperti biasa atau bagaimana? Nah, di public expose-nya hanya 3 pertanyaan yang dijawab.
Apakah pasar baru yang dijajaki? Tahun tantangan bagi kita, ya ini harfiah lah ya. Harfiah. Kami akan mencoba agresif masuk di pasar Australia, sedangkan di pasar lain tentunya kami tetap memperkokoh posisi, menjadikan bahwa pasar ekspor akan bisa menjadi motor baru di pertumbuhan. Oke, berarti 2023 mereka fokusnya ke ekspor. Nanti kita lihat ya ekspor 2023 ya secara keseluruhan bagaimana kinerja dari INDS ini. Forecast penjualan 2023 naik sebesar 13%. Oke, penjualan ya, revenue ya. Indospring tahun ini lebih membidik pasar aftermarket karena melihat potensi harga komoditas yang terus meningkat dan juga banyak model truk baru yang belum digarap, contohnya truk Eropa dan truk dari China. Untuk pasar OEM kita mengikuti growth dari pasar yang telah ditetapkan oleh Gaikindo di awal tahun ini. Ekspor seperti ini Australia, dia mengatakan selalu Australia ya. Negara yang pertumbuhan otomotif besar saat ini adalah Thailand dan ASEAN. Oke, berarti selain Australia, OEM targetnya itu di Thailand dan ASEAN sendiri, Asia Tenggara lah. Oke, kita lihat ya secara pertumbuhan nantinya di 2023 apakah benar mereka bisa growth at least 13%. Harusnya dengan 13% market cap. Kita lihat dulu ya, market cap dari INDS ini berapa sih? INDS market capnya 1,5, produknya harusnya 13%, hal yang konservatif sih menurut saya, atau bahkan bisa katakan biasa saja. Nah kita lihat ya, revenue di tahun lalu penjualannya itu naiknya berapa persen gitu, 1T 848 728 700 dikurangi 871 244 985 971 dibagi 871 244 985 971 kali 100. Nah, kuartal 1 aja mereka udah naik 18%. Kalau mereka melakukan kenaikan 13% dengan net profit margin mereka itu di berapa sih? Net profit margin bentar. Net profit margin mereka targetnya kalkulatnya itu net profit margin mereka di 5%, 5,8. Oke. Berarti kita asumsikan ya, ini laba 2022 kita naikkan ke 13%. Jadi 210 dikali 0,13. 27,3 tambah 210. Mereka harus punya net income 237. Ini net income ya, net income-nya 237 dikali anggap aja ini 10%-nya berarti 2 ya 2 1. Oh, bentar. Dari sebelumnya ya. Dari omset mereka ya. Nah, ini revenue-nya. Revenue-nya 3,6T. 3,6T dikali 13% ya. Jadi revenue-nya mereka 473 tambah 3642. Oke, revenue mereka itu harus di angka 4,1T. Itu kalau mereka mau capai target gitu. Kalau melihat melihat kuartal 1 udah 1 triliun, berarti kan masih sisa 3 triliun doang. 3,1T. Nah, ini berarti di rata-rata minimal mereka harus capai revenue atau omset atau penjualan tiap kuartalnya itu 1 triliun. Harusnya make sense dan tidak omong kosong ya kalau saya melihat ya. Oke, kita bahas di laporan keuangannya terlebih dahulu. Dari aset kasnya hanya 125M. Oke. Persediaan gede banget 779M, tapi sebelumnya juga 800 sih. Terkenal gede juga nih. Liabilitasnya utang jangka pendeknya banknya ini lumayan gede ya, termasuk ya 264M. Buat nutup dari kasnya doang nggak nutup. Terus ada bank ini juga 31M, jadi 31 tambah 26 let's say 300 lah ya. Mereka ada utang berbunga itu 300M di jangka pendek. Di jangka pendek 300, kasnya hanya 125 ya, masih minus. Masih ya kurang oke lah ya. Terus mereka ada utang bank juga di jangka panjang itu 99M. Jadi total hutang berbunganya mereka anggap aja 400 miliar gitu.
dengan kas 125, jadi masih punya tanggungan 275M. Ini masih bisa ketutup dengan saldo laba yang belum ditentukan mereka yang totalnya 1 triliun gitu. 1 triliun. Jadi punya free cash flow mereka 700M. 700M, market cap hanya 1,5. Jadi bisa dikatakan ini perusahaan yang murah sih menurut saya untuk INDS ini. Oke, kita lihat dulu ya kasnya ini susunannya 125M ini di apa paling banyak. Kas. Oke, kas 125M, deposito hanya 2M doang ya. Wih, mayoritas dalam bentuk rupiah ya. Saya nggak tahu apakah ini digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tapi akhir tahun pun juga deposito mereka hanya 30M doang ya. Jadi masihlah kecil menurut saya ya. Jadi mayoritas masih ditaruh di bank. Oke. Oke, kita lihat di penjualannya ya. Penjualannya Note 21. Penjualan Note 21. Waduh. Nah, ini Note 19, 21 penjualan bersih lokal dan ekspor. Pihak ketiga lokal, oke. Mereka ekspornya ada 531, jadi bisa dikatakan 50% mereka melakukan ekspor, which is good, bagus banget ini perusahaan. 531.959.092.442 dibagi 1033.848.728.700. Ya, 51%. Ya cukup seimbang, tapi ini menunjukkan bahwa target mereka dan juga apa yang dicapai itu tidaklah omong kosong ya. Harusnya nominal ini akan bertumbuh naik, at least revenue-nya bisa mayoritas diekspor di 53, 54, 55 itu sangatlah mungkin untuk kuartal-kuartal selanjutnya gitu. Tadi kita tahu target mereka di 2023 Australia, lalu produk OEM atau ibaratnya nggak ori, ya bawahnya ori dikit lah ya, itu di Thailand dan juga ASEAN ya. Oke. Kenaikannya kalau kita lihat ya memang sama-sama naik sih untuk pasar lokal maupun pasar ekspor ya. Jadi ini perusahaan terus bertumbuh, hal yang bagus sih menurut saya. Dan ini industri ini ada hubungannya dengan yang namanya industri otomotif ya pastinya ya. Kalau daya beli masyarakat di Indonesia ini gede, harusnya penjualan di lokal mereka juga gede. Brand-brandnya tadi kan rata-rata kan dari Astra juga sih. Brand-brandnya kalau kita lihat ya tadi brand-brandnya Mitsubishi, Hino, Daihatsu, Toyota, Honda, Suzuki, dan Hyundai. Itu sih. Dan ada hubungannya juga ini kalau Hino truk-truk kan ya berarti, Mitsubishi truk-truk berarti ada hubungannya dengan kenaikan harga komoditas pastinya. Perusahaan-perusahaan alat berat juga akan menambah akomodasi mereka lah ya, bahan barang inventaris lah ya, inventaris mereka dalam bentuk truk-truk alat berat kemungkinan besar. Dan kondisi sekarang ya INDS berada di PI 6,58, PBV-nya ada di angka 0,55 dan saya katakan ini perusahaan murah sih. Perusahaan murah, terus kita cek dividennya, sering bagi dividen enggak? Oke, 5 Juli. Baru bagi dividen ya. Baru ex-date mereka 5 Juli. Dividennya termasuk rutin ya, 9 ya, rutin. Hanya di tahun 2000 laba 2010 mereka tidak membagikan dividen. Selain itu mereka selalu membagikan dividen dan ya, selalu membagikan dividen. Hal yang bagus. Meskipun dividen yield-nya hanya sebesar, kita lihat ya berapa dividen yield-nya mereka. Dividen yield. Kalau harga sekarang kan dividennya kan 100 ya tadi ya. Wah, di sini nggak ada ya. Nah, ini dividen yield-nya 4,13. Ya masih termasuk di atas rata-rata sih dengan harga 100. Dengan dividen 100 harga sekarang 24,20, tapi dividennya udah telat ya. Udah dibagikan 4%. Di atas rata-rata termasuk. Jadi ini perusahaan yang murah dan rajin bagi dividen.
Itu sih poinnya ya untuk perusahaan ini. Kesimpulan dari INDS sendiri ya, saya bisa mengatakan ini perusahaan yang murah, terus dengan makin berkembangnya atau bertumbuhnya daya beli masyarakat ya, khususnya untuk berkendaraan, harusnya memacu juga ya. Di lokal juga harusnya tetap bersaing. Meskipun ya target dari INDS di 2023 kita lihat tadi di ekspor terutama di Australia, Thailand dan ASEAN, kawasan-kawasan itu. Jadi harusnya capai sih, ekspornya akan meningkat, harusnya capai targetnya itu. Satu itu, dan kedua, target mereka di public expose dikatakan bahwa 2023 targetnya hanya kenaikan penjualan 13%. Itu make sense, harusnya make sense dan harusnya bisa tercapai. Jikalau enggak, nah itu tanda tanya besar sih menurut saya. Kita harus cari tahu apa. Cuman poin di sini NDS yang saya sedikit agak gimana dalam tanda tanya adalah tadi perihal akuisisi. Itu kalau menurut saya ya lebih baik di merger aja sih. Tahu tujuannya juga yang diakuisisi perusahaan dari si induknya juga ya, sama-sama aja gitu. Oke, jadi itu ya mungkin ya view atau insight saya tentang INDS. Jikalau ada view yang lainnya tentang INDS, boleh tulis di kolom komentar. Seperti ada beberapa viewer atau subscriber di video MDKI, nanti saya taruh di belakang. Di kolom komentar bisa dibaca, itu detail banget. Ada yang mengomentari perihal MDKI bagus banget, itu juga buat pembelajaran juga, sharing juga yang bisa berguna juga buat Bapak Ibu dan teman-teman. Buat saya pribadi sangatlah membantu banget gitu. Jadi itu, semoga bermanfaat video kali ini tentang INDS. Bagaimana, beli sekarang atau tidak ya, itu kembali lagi ke pilihan Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Bye bye.